banyak buat nyamuk itu guys. Kita bilang kurang layak ya sebenarnya ya. Halo guys, saka tak saka. Oke, selamat malam semuanya. Shalom alaikum. Saya ucapkan dari Stasiun Besar Surabaya Pasar Turi. Ini saya ada di Stasiun Pasar Turi, mau melakukan perjalanan naik kereta api dari Surabaya menuju Semarang. Naik kereta api Dharma Wangsa. Dharma Wangsa ini adalah kereta api terbaru tahun 2019 dan ini saya pertama kali naik ya. Gimana keseruan perjalanan saya dengan kereta api Dharma Wangsa pada hari ini? Tonton videonya dan putar intronya. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andika Padipta. Masuk jalur 1 Dharma Wangsa ya nanti ya. Guys, saat ini saya udah ada di dalam stasiun Surabaya Pasar Turi, mau naik kereta api Dharma Wangsa, nanti berangkatnya jam 22.35 ya. Kereta api Dharma Wangsa ini membawa dua kelas, yaitu kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Untuk kereta ekonominya menggunakan ekonomi yang 106 tempat duduk atau ekonomi biasa. Dan untuk eksekutifnya eksekutif klasik ya, mat steel ya. Balik dari Surabaya, kalau Dharma Wangsa ini eksekutifnya ada di belakang dan ekonominya ada di depan. Kalau dari Jakarta kebalikannya, ekonominya ada di belakang, eksekutifnya ada di depan. Dan kalau nggak salah, rangkaian kereta api Dharma Wangsa ini adalah rollingan dengan kereta api berantas. Itulah kenapa rangkaian kereta api Dharma Wangsa ini memiliki cap Dipo Blitar, walaupun pengelola atau pengasuh kereta api Dharma Wangsa ini adalah Dipo Jakarta Kota atau Daup 1 Jakarta. Ngomong-ngomong soal Dharma Wangsa, bisa dibilang Dharma Wangsa ini adalah kereta api ekspres termurah di jalur Surabaya Jakarta dan sebaliknya. Bahkan kelas eksekutifnya aja nggak sampai 400.000 loh kalau full trip dari Surabaya Jakarta ataupun Jakarta Surabaya. Tapi itu semua nggak bisa dipastiin juga karena bergantung pada hari-hari tertentu ya, dan bersifat fluktuatif. Tapi untuk hari biasa, Dharma Wangsa ini termasuknya lebih murah daripada kereta api rute Surabaya Jakarta yang lain guys. Oh iya, ngomong-ngomong, sekarang ada syarat naik kereta api terbaru loh. Buat kalian yang masih bertanya apakah syarat naik kereta api terbaru untuk saat ini, berikut adalah syarat naik kereta api terbaru yang berlaku mulai 18 Mei 2022 sesuai SE Menhub nomor 57 tahun 2022. Jadi untuk penumpang yang baru melakukan vaksin dosis pertama masih wajib melakukan tes negatif COVID-19 berupa antigen maupun PCR. Dan untuk penumpang yang sudah melakukan vaksin dosis kedua dan ketiga atau booster, tidak wajib lagi menggunakan tes negatif COVID-19 berupa antigen ataupun PCR. Dan untuk penumpang yang belum divaksin, wajib melakukan tes negatif COVID-19 serta surat keterangan dari dokter atau rumah sakit bahwa penumpang ini tidak bisa melakukan vaksin karena alasan medis. Kemudian untuk anak di bawah 6 tahun juga tidak wajib melakukan tes negatif COVID-19, namun dengan catatan orang tua yang mendampinginya harus memenuhi syarat pertama dan kedua tadi. Gitu guys. Oke, saat ini rangkaian Dharma Wangsa sudah dilansir di jalur 1. Posisi saya eksekutif 4.
Iki oh tenan iki eksekutifnya sing anu kaca sipit iki. Wah, bakal dapat song guys. Eksekutifnya yang kaca kecil gitu. Empat 402 Blitar guys. Tenan koi eksekutifnya zong. Ini buri dewek iki guys. Nomornya eksekutif 4 6406 Blitar iki. Sing kacane kecil. Apa ya? Ya wis ora apa-apa wis. Iki zong ket ae lho. Iki zong ket ae lho si. Wih. Eksekutif 4 saya kursinya 5A guys. Iki sisi belakang iki. Oh cek tenan iki. Lokomotif penarik kereta api Dharma Wangsa itu lokomotif CC 200 berapa ya, ada di depan sana. Oke, saat ini saya mau melihat lokomotif penarik kereta api Dharma Wangsa. Itu lokomotif CC 20 berapa ya, apakah 201 ataukah 203 ataukah 204. Tapi yang jelas kereta api Dharma Wangsa ini dia jarang ditarik oleh lokomotif CC 206 ya. Tahu aku jarang. Ini makanya saya mau lihat ini apa lokomotif penarik kereta api Dharma Wangsa ini CC 20 berapa. Kali ini kereta api Dharma Wangsa membawa kereta luar dinas eksekutif ya, ini ya. Nomornya K10107 di Poinduk, Jakarta Kota ya. Sepertinya ini adalah kirim rangkaian ya. Ini dia lokomotif penarik Dharma Wangsa hari ini. CC 201 7712
di Poinduk Sidotopo guys. CC 2017712 di Poinduk Sidotopo. Toiletnya mantap guys. Jadi motifnya ini motif kayu, dan ini merupakan, kalau nggak salah, merupakan hasil dari kreasi Balai Yasa Surabaya Gubeng ya. Jadi rata-rata kereta api yang sudah melakukan pemeliharaan upgrade di Balai Yasa Surabaya Gubeng, toiletnya motifnya motif kayu seperti ini. Jadi terkesan lebih elegan juga guys. Oke, untuk toiletnya, toilet jongkok ini ya. Wah, untuk toilet sebenarnya nggak ada perbedaan secara mencolok ya. Bedanya ya di tipe yang ini, seperti yang waktu aku naik berantas kemarin beda. Kalau yang aku naik berantas ini toiletnya toilet duduk, kalau ini toilet jongkok. Sisanya sama semua ini. Oke, posisi saya ini eksekutif 4, dan dia adalah kereta api paling belakang. Bisa dilihat ya, tidak ada kereta lagi di belakang ini ya. Ini udah kereta paling mentok, ini paling belakang. Ini sebenarnya kalau andai kata Dharma Wangsa perjalanan siang ini bisa backride nih, mantep. Cuma sayangnya kalau siang itu kan yang dari Jakarta eksekutifnya ada di depan, paling yang backride-nya di ekonomi sana. Oh iya, for your information, kereta api Dharma Wangsa ini membawa 2 kelas, eksekutif dan ekonomi. Untuk kelas ekonominya sebanyak 6 kereta, dan ekonominya menggunakan 106 tempat duduk ya, dan kereta eksekutifnya sebanyak 4 kereta ya. Jadi kurang lebih formasi kereta api Dharma Wangsa ini emang sama seperti berantas ya, karena emang rollingan dengan kereta api berantas ya rangkaiannya ya. Kita ketemuan sama kereta kontainer. Ini tujuan Kalimas kalau nggak salah ini. Peti kemas. Tepat pada pukul 22:35 kereta api Dharma Wangsa berangkat dari Stasiun Besar Surabaya Pasar Turi sesuai jadwal. Oke guys, bisa dilihat baru berangkat dari Stasiun Pasar Turi. Lampu mode malamnya, maksudnya mode malamnya sudah diaktifin ya, jadi beberapa lampu sudah dimatikan, jadi hanya beberapa lampu aja yang nyala guys ya. Walaupun mode malamnya tidak begitu worth it ya, cuma mending lah daripada lampunya dinyalain semua, malah bikin silok guys. Tugas dalam perjalanan ini, apabila ada petugas maupun ada informasi yang ada bisa di nomor telepon 0821 3820 sebagaimana yang tertera pada papan yang terpasang di ujung depan kereta. Oke guys, saat ini saya sudah ada di kereta eksekutif 4 dengan nomor K1 06402 ya, 02 di Poinduk Blitar. Oh iya, kalau nggak salah kereta eksekutif ini adalah hasil modifikasi dari kereta ekonomi tua ya. Itulah kenapa bentuk jendelanya sangat mirip dengan kereta ekonomi ya, jendela kecil ini ya, karena kan biasanya eksekutif itu kan kaca lebar. Mungkin kalau orang awam yang nggak bisa bedain,
Oh ini pasti ekonomi nih, ini ekonomi apa eksekutif ya, karena jendelanya sama persis nih guys. Ini tuh persis sama kayak jendela kereta ekonomi punyanya Serayu, punya di Purwokerto ya. Kalau soal fasilitas sebenarnya sama aja kayak kereta eksekutif klasik pada umumnya, hanya saja di sini terdapat perbedaan pada fasilitas meja makannya. Karena biasanya kalau kereta eksekutif itu meja makannya, untuk menggunakan meja makan handrestnya dibuka ke samping, tapi kalau ini handrestnya dibuka ke belakang seperti ini. Ini meja makannya di sini ya guys. Tapi kalau model meja makannya sama aja kayak kereta eksekutif klasik pada umumnya ya. Selain itu, nilai plus dari kereta eksekutif yang saya naik ini adalah kursinya guys. Jadi kursi yang digunakan oleh eksekutif 4 ini adalah dulunya bekas kursi dari kereta api Argo Bromo Anggrek dengan rangkaian bogi K9 ya, yang mana kursinya juga lebih lebar dibandingkan kursi eksekutif pada umumnya. Dan jumlah kereta eksekutif klasik yang menggunakan kursi model seperti ini itu bisa dihitung dengan jari guys, dan eksekutif 6402 Blitar ini adalah salah satunya. Ngomong-ngomong, sejak bulan Juni 2022 kereta api jarak jauh sedang dalam tahap pemasangan tirai ya, karena kan sebelumnya tirai Godin itu dihilangkan pasca wabah corona ya. Tapi untuk saat ini sedang dalam tahap pemasangan kembali tirai Godin ya. Ini udah dipasang karena sebelumnya hilang. Tirai udah dipasang, selimut udah disediakan karena selimut itu tadinya juga hilang. Semoga aja kedepannya fasilitas bantal juga dikembaliin lagi ya. Kalau udah ada bantal, selimut, dan tirai, maka rasanya akan nanti tambah sempurna lagi kayak dulu ya, sebelum ada wabah corona. Dan jika dilihat dari jadwal, kereta api Dharma Wangsa ini adalah kereta api yang berangkatnya paling malam dari Surabaya menuju Jakarta. Karena sebelumnya kereta api paling malam dari Surabaya Jakarta itu adalah kereta api Argo Bromo Anggrek malam dan kereta api Kertajaya yang berangkatnya di bawah jam 10 malam. Dan kalau bagi saya, kereta api Dharma Wangsa ini cocok buat kalian yang melaju dari Surabaya Jakarta untuk malam hari ya. Apalagi dengan harga tiket yang relatif murah ya untuk koridor Surabaya menuju Jakarta, cocok buat kalian yang nggak sanggup beli tiket kereta api Argo Bromo Anggrek tapi cari kereta yang nggak kalah nyamannya dengan Argo Bromo Anggrek, maka Dharma Wangsa ini bisa jadi alternatif buat kalian. Dan karena ini perjalanan malam, sepertinya saya nggak banyak liput ya, paling hanya liput stasiun berhentiannya saja, karena juga apa yang mau diliput di luar sana gelap, nggak bisa lihat pemandangan. Oke.
kereta api Dharma Wangsa sampai di stasiun Lamongan lebih awal 1 menit. Harusnya jam 23 lebih 9, tapi jam 23 lebih 8 sudah sampai. Akan berangkat lagi dari stasiun Lamongan jam 23 lebih 12. Masih cukup jauh ini guys perjalanannya. Baru setengah jam ini ya. Oh, ini lampu nek klip iki cek kripit tenan iki. Oke, kereta belakang ini guys. Masuk jalur 3 Lamongan. Sing ndek kana padha iku. Nek opo to iki? Apa lampune janjian ambek sing iki? Ndek jero cek teng menteri peteng tenan guys. Desa ngevlog. Tadi ngevlog aja harus pindah tempat duduk sing ding sore lampu soalnya lebih terang ya. Kalau di kursinya aku nggak ada pencahayaan tadi, jadi susah buat ngevlog soalnya. Tumben guys, malam gini di atas jam 11 ya, ramainya masih keliling ya. Biasanya kalau di atas jam 11 malam udah nggak keliling biasanya, tapi ini tumben. Oke, perjalanan kereta api Dharma Wangsa sampai stasiun Babat jam 23.34 sesuai jadwal, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 23 lebih 37 ya. Ini kereta belakang nggak ke bagian peron yang sebelah sini. Guys, nggak tahu kenapa di dalam tuh banyak banget nyamuk itu guys. Banyak banget nyamuk tadi di kursinya saya tuh, aduh nggak tahu itu nyamuk dari mana itu. Akhirnya saya mutusin untuk bordes dulu lah. Ya itu juga biar anget-angetin badan, karena saya juga jaketnya tipis, jadi percuma juga kalau pakai jaket, tetap aja kedinginan. Kereta api Dharma Wangsa sampai di stasiun Besar Bojonegoro lebih awal 3 menit. Harusnya jam 00 lebih 8, tapi jam 00 lebih 5 sudah sampai. Akan berangkat lagi jam 00 lebih 11. Itu artinya ada waktu kurang lebih 6 menit lagi berhenti di stasiun Bojonegoro. Oke, lumayan ya. Dari tadi sampai stasiun penhentian itu lebih awal terus ya. Mantul banget guys. Api Dharma Wangsa sampai di stasiun Cepu. Ini artinya sudah masuki wilayah daerah operasi 4 Semarang ya. Tadi sampai Cepu ini jam 00 lebih 38 ya. Itu artinya lebih awal 3 menit. Karena harusnya saya sampai Cepu ini jam 00.41 dan akan berangkat lagi jam 00 lebih 47. Masih ada waktu kurang lebih 9 menit lagi untuk berhenti di stasiun Cepu ya. Lumayan ya, 9 menit ya. Sampai Cepu awal 3 menit soalnya tadi ya. Di kereta yang saya dapetin eksekutif 4 nggak ke bagian peron di stasiun Cepu ya. Bisa dilihat. Kereta paling belakang ini guys.
tiba di stasiun Randu Belatung. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanannya di stasiun Randu Belatung, sebelum Anda turun, periksa dan teliti kembali pastikan barang-barang Anda tidak ada tertinggal maupun tertukar dengan pelanggan yang lain. Pintu stasiun Randu Belatung berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Stasiun Randu Belatung. Oke, saat ini kereta api Dharma Wangsa sudah sampai stasiun Merambo lebih awal 3 menit. Harusnya jam 1 lebih 59, tapi jam 1.56 sudah sampai. Berangkat lagi jam 2 lebih 1. By the way, ini udah tinggal satu perhentian lagi sampai stasiun Semarang Tawang ya. Kurang lebih 1 jam lagi. Semoga nggak ada hambatan. Dan saya turun di Semarang Tawang nanti ya. Oke guys, saat lagi perjalanan kereta api Dharma Wangsa sampai di stasiun Semarang Tawang. Ini ada tujuan terakhir saya. Kemungkinan datangnya lebih awal ya. Harusnya kan datangnya jam 2.50. Nah ini datangnya berapa ya? Jam 2 berapa ya? Ini penasaran. Oke, nggak lama lagi saya sampai Semarang. Perhatian kami ucapkan selamat malam, selamat datang kepada Anda penumpang kereta api Dharma Wangsa. Oke, perjalanan sampai di Semarang Tawang jam 2 lebih 43. Stasiun Itu artinya Semarang Tawang kami persilakan lebih awal 7 menit dari waktu normal ya. Klasiknya 7 menit guys. Oke, sampai Semarang ya akhirnya ya. Tadi itu perjalanan dengan kereta api Dharma Wangsa eksekutif. Saya mau review, maksudnya mau menyimpulkan sedikit dari perjalanan tadi. Saya kan dapat eksekutif 4 ya, dan itu armadanya 6402 di Pondok Blitar. Itu eksekutif kaca sipit ya. Sisi minusnya atau kekurangannya itu sebenarnya cuma di segi visualnya aja ya, karena rak bagasinya itu nggak lurus loh guys, jadi ada yang jekok sedikit gitu loh guys. Jadi kesannya kayak nggak layak pakai gitu sih. Terus juga kursinya juga kriat bunyinya gitu loh. Setiap keretanya goyang pasti bunyinya kriat gitu kursinya. Tapi selebihnya itu mantul sih. Juga kalau dibilang songnya nggak song amat sih. Tapi kalau misalnya dibilang mewah ataupun bagus, sebenarnya juga nggak bagus amat sih. Dan guncangannya itu apa ya, nggak kerasa gitu loh. Jadi ini sebenarnya kalau aku kasih nilai palingnya 70 lah ya. Kenapa 70? Karena segi visual dari kereta eksekutif ini masih terbilang kurang layak ya sebenarnya ya. Walaupun fasilitasnya oke, maksudnya udah nggak zong fasilitasnya ya, tapi visualnya nggak enak dilihat gitu sih. Tapi udah ada kordennya, jadi mendingan ya. Aku malah nggak bisa ngebayangin kalau itu eksekutif yang aku naikin tadi itu nggak ada kordennya. Tambah bikin sakit mata kali. Oke, ya sekian perjalanan saya naik kereta api Dharma Wangsa. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you on the next trip.